wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Chandra dari kelompok 1 Lokal 4 SA, ingin membacakan materi tentang kaedah-kaedah sosial dan hukum. Yang pertama, saya membacakan kaedah-kaedah sosial dan hukum. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia membedakan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primary needs, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Selanjutnya, kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidahnya dengan kaidah lain. Yang pertama, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Yang kedua, hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Yang ketiga, hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. Yang kelima, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian atau ketertiban dan ketentraman. Selanjutnya, mungkin itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, seperti yang dijelaskan oleh saudara ke kita tadi, ada beberapa pembahasan. Kemudian kami akan melanjutkan pembahasan yang kedua atau poin B dan juga poin C. Yang poin B adalah lembaga kemasyarakatan. Yang mana lembaga kemasyarakatan ini adalah suatu sistem norma dan juga perilaku masyarakat yang terbentuk dari histori atau sejarah dan berfungsi di dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, adapun contoh-contoh dari lembaga kemasyarakatan ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga ini adalah lembaga yang berfungsi untuk melakukan reproduksi dan juga melakukan sosialisasi di tingkat keluarga. Disinilah terjadi sosialisasi. Sosialisasi pertama untuk menyiapkan individu untuk berkecimpung di masyarakat. Kemudian adalah lembaga pendidikan. Yang kedua, lembaga pendidikan. Nah, di sini diberikan pembelajaran tentang ilmu pengetahuan dan juga norma-norma yang ada. Kemudian ada lembaga ekonomi yang memberikan penyaluran dan distribusi barang dan jasa dan juga kegiatan ekonomi lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah politik yang melakukan legislasi peraturan secara kolektif, pembentukan peraturan secara kolektif untuk masyarakat umum. Kemudian adalah lembaga agama yang memberikan pengetahuan rohani dan juga tentang moral kepada masyarakat itu sendiri. Nah, kita lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu poin C, yaitu kelompok sosial dan hukum. Nah, kelompok sosial dan hukum ini adalah himpunan individu yang memiliki interaksi antara norma, nilai, dan juga dia memiliki kesadaran keanggotaan dari sebuah kelompok sosial itu yang saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, kelompok sosial ini juga terbagi menjadi dua. Ada kelompok sosial primer. Nah, kelompok sosial primer ini adalah kelompok sosial yang sifatnya individu, terbatas. Nah, sebagai contoh adalah teman, keluarga, dan juga sifatnya individu, hubungan individu. Nah, kemudian adalah kelompok sekunder. Nah, kelompok sekunder ini sifatnya adalah memiliki struktural dan juga memiliki dasar hukum gitu. Contohnya adalah organisasi, PT dan CV yang memiliki dasar hukum dan juga struktural tertentu. Nah, mungkin itu penjelasan poin B dan poin C. Kita lanjutkan ke poin D yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu D, kekuasaan dan hukum. Dalam penerapannya, hukum memerlukan kekuasaan. Kekuasaan akan memberikan kekuatan pada penegak hukum untuk menjalankan fungsi hukum dengan baik. Kekuasaan itu sangat diperlukan karena hukum bersifat memaksa.
Tanpa kekuasaan, pelaksanaan hukum akan mengalami banyak hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang kebutuhan dukungan kekuasaan. Kesadaran hukum yang tinggi, di samping memerlukan kekuasaan, hukum juga memerlukan sumber kekuasaan. Hukum menyalurkan dan memberikan kekuasaan pada orang-orang. Sebaliknya, hukum juga berfungsi dalam memberikan batasan kekuasaan. Kekuasaan harus dibatasi karena jika tidak, hukum akan disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan memihak kepentingan kelompok tertentu. Para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur kekuasaan. Tetapi mereka tidak dapat menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang karena ada pembatas tentang perannya yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat.